Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Masih semangat ya? Semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam menuntut ilmu awal sampai akhir. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, saya absen terlebih dahulu. Apakah ada yang nggak masuk? Gak ada. Hadir semua ya? Iya. Baik. Sebelum berangkat ke sekolah ini, adakah dari kalian yang sudah berperilaku baik? Baik itu Sudah. Mbak Sakila apa? Ayo Mbak Zahra. Kasih makan kucing di jalan. Bersedekah, Pak. Oh ya. Mbak Lia. Yang rumah, Mbak. Ya. Baik, itu semua adalah perbuatan yang baik. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Sebelumnya, apa itu akhlak madmumah dan mahmudah? Ada yang tahu? Yang baik, tentu terpuji. Apa yang baik? Madmumah apa yang mahmudah? Kalau akhlak madmumah, akhlak madmumah yakni akhlak yang baik, dan akhlak madmumah yakni akhlak yang jelek atau tercela yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan akhlak mahmudah yakni akhlak yang dapat membawa kebaikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sebelum melanjutkan lebih mendalam, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Di sini Bapak harap kalian mampu menjelaskan arti, dalil, macam, dan manfaat menghindari sifat mudah marah, temperamental, serta pentingnya kontrol diri dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mempresentasikan cara menjauhi sifat pemarah serta membangun sikap kontrol diri dan keberanian. Yang ketiga, peserta didik menyadari bahwa sifat pemarah dilarang agama, sedangkan kontrol diri dan keberanian dianjurkan. Terus yang terakhir, mampu menghindari sifat pemarah dan membiasakan diri bersikap tenang, mengontrol emosi, dan berani secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas lebih mendalam, kita akan membentuk kelompok yang beranggotakan 2 atau 3 orang. Nah, kelompok yang pertama Mbak Sakila sama Mbak Zahra. Kelompok yang kedua Mbak Lia, Mbak Wahda sama Mbak Ajeng. Kelompok yang ketiga Mbak Tarisa dan Mbak Mira. Nah, apa yang akan dibahas? Kelompok yang pertama membahas ghadab, yakni definisi, dalil, penyebab, tingkatan sifat, temperamental, cara menghindari dan manfaatnya. Kelompok 2 kontrol diri, hampir sama, definisi, dalil, implementasi, pentingnya sikap kontrol diri, dan seterusnya. Nah, untuk kelompok 3 ini berani membela kebenaran. Ini nanti saya akan kasih lembaran, nanti didiskusikan dan ditulis pada lembaran yang sudah saya kasih. Untuk selanjutnya dipresentasikan ke depan. Ini untuk kelompok 3.
menekan. Ini sesuai ya. Kelompok 1 Waldorf, kelompok 2 kontrol diri, dan kelompok 3 membela kebenaran. Thank you. Kelompok 1 ada yang dituliskan? Bisa dikerjakan hari sekarang. Nomor 1 aman? Nomor 2? Nomor 3? Baik, kalau begitu waktunya sudah habis. Silahkan dipresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Waldorf. Definisi Waldorf. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata Waldorf. Dari kata dasar Ghadiba, yadribu, Ghadaban merupakan istilah Waldorf, berarti sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perilaku atau perbuatan orang lain. Lawan kata dari Waldorf adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Ba'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala laisa syadidu bis-sur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, penyebab sifat temperamental atau Waldorf. Ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor fisik atau jasmania, kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon pramenstruasi. Yang kedua ada faktor psikis atau rohaniah. Yang pertama ada ujub, bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, serta sikap permusuhan kepada orang lain. Selanjutnya tingkatkan sifat temperamental atau Waldorf. Ada 3. Yang pertama marah berlebihan atau ifrat. Terus ada yang tidak memiliki sifat marah atau takdir. Dan yang terakhir golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau iktidal. Kemudian cara menghindari sifat temperamental, yang pertama membaca ta'awud, terus berubah posisi, kalau dari berdiri jadi duduk berbaring, terus ada diam atau berbicara atau tidak berbicara, terus berwudu, kemudian mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Kemudian apa sih manfaat dari sifat temperamental? Yang pertama menghindari kebencian dan permusuhan, yang kedua membawa kebahagiaan, dan yang ketiga mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya kira sudah sangat baik. Waldorf sendiri yakni marah, sedangkan lawan dari Waldorf adalah ridho atau menerima. Baik, kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kontrol diri. Definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yaitu berarti jiwa.
nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak yang lain didengarkan ya. Fikum qala qulna allati la yasra'u rijalu qala laisa bidzalika walakinnahu allati yamliku nafsahu. Rawahu Muslim. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa kuat di antara kamu? Jawab kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Jawab Nabi, bukan itu orang yang perkasa, melainkan orang yang mampu menguasai dirinya pada saat yang marah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Dan yang terakhir, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Adapun contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama dalam keluarga, dengan mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat keras dan berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga. Yang ketiga, patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Dalam masyarakat, dengan cara menghindari konflik, menebarkan ukhuwah, silaturahim kepada orang lain, menghargai perbedaan, toleran, serta menghormati orang lain, dan dengan patuh dan tunduk pada norma dan aturan yang berlaku. Yang terakhir, dalam lingkungan sekolah, dengan kita disiplin, patuh dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman. Dan yang terakhir, menjaga perilaku hidup sederhana, tidak sombong dan tidak gengsi. Selanjutnya adalah hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik, kemudian terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah. Kemudian yang terakhir adalah mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tekan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang membiasakan perilaku berani menjaga kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah kedudukan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan berfungsi. Lawan kata dari syaja'ah adalah jubun yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan mengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati dan membabi buta, maka disebut takabur yang artinya nekat. Dalilnya yaitu dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, akan senantiasa ada dari golongan umatku yang membela kebenaran dan menentang Allah. Datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya implementasi sikap berani membela kebenaran dan kehidupan. Berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki tindakan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor pembentukan sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, takut kepada Allah.
Allah, yang kedua mencintai kehidupan akhirat, yang ketiga tidak takut menghadapi kematian, yang keempat tidak ragu-ragu dengan kebenaran, yang kelima tidak materialistis. Yang selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat jika berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Yang kedua yaitu manfaat bagi keluarga, akan hidup dengan tentram dan nyaman. Yang terakhir yaitu manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma agama seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya, karena seluruh masyarakat dan aparat penegakan hukum berani dan kompak dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Selanjutnya kita akan memainkan role playing atau bermain peran. Nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Nah ini kan jumlahnya 7. Nanti ada yang 4 dan ada yang 3. Kelompok yang 4 ini ya, Mbak Sakila, Mbak Zahro, Mbak Lia, sama Mbak Wahda. Kelompok kedua Mbak Ajeng, Mbak Mira, sama Mbak Arisa. Akan saya beri waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan untuk mempresentasikan ini hasilnya. Ayo silakan. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 siap? Iya. Ya, ayo kelompok 2 dulu kalau begitu. Mbak Ajeng, Mbak Nara, sama Mbak Arisa, silakan ayo. Bawa HP nggak apa-apa. Yuk, bisa dibacakan di mana dan apa? Adegan di kelas saat jam istirahat. Aduh, besok ada ulangan mendadak. Kayaknya aku mau foto soal dan guru itu akan cepat dan pasti benar. Jangan begitu, itu sama saja menyalahi. Kita diajarin buat disiplin dan jujur. Coba pikir lagi ya. Kalian Ayo, serius. Kalian terlalu idealis. Yang penting nilai bagus, lagian guru nggak bakal tahu. Nilai bagus itu penting, tapi cara mendapatkannya lebih penting. Kalau kamu ambil foto soal ulangan itu jelas salah. Aku nggak bisa diam kalau ada yang berbuat curang. Serius kalian nggak pernah takut nilai jelek? Tentu takut, tapi kalau kita panik kita malah gampang salah langkah. Kontrol diri itu kunci supaya kita tetap tenang. Kebenaran itu harus dibela meski kadang nggak nyaman. Kalau kita biarkan yang salah terjadi, dampaknya bukan cuma sekarang, tapi kan kebiasaan kita ke depan. Ya juga ya, kalau terus begitu, aku malah nggak belajar apa-apa. Nah, lebih baik kita belajar bareng. Kita bisa latihan soal. Kamu nggak sendirian. Betul, yuk kita pilih jalan yang benar. Nilai yang kita dapat dari usaha sendiri itu jauh lebih bermakna. Terima kasih ya, kalian benar. Aku batalin niat itu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita kembali ke tempat.
Ayo, kelompok 1, silakan. Katakan situasinya gimana? Oke, jadi ini situasinya kita di kelas habis ujian. Oke. Aduh, kenapa sih tugasku jelek banget? Aku capek, kayaknya gurunya nggak adil. Syah, tenang dulu. Kita cek bareng-bareng. Mungkin ada bagian yang kamu lewatkan. Tenang gimana? Kamu enak ngomong. Kan kamu nggak tahu rasanya. Aisyah, marah itu Ayo. marah itu cuma bikin kamu nggak tenang. Ih, kamu tuh nggak bantu, malah nyuruh aku sabar. Jadi kamu Aisyah, coba tarik nafas dulu. Kita semua di sini mau bantu. Kamu sering dapat nilai bagus kok. Mungkin kali ini kamu lagi kurang teliti saja. iya, aku kesel banget. Maaf ya, aku tadi kenal Romeo. Gak apa-apa kalau lagi kecewa, tapi jangan sampai emosi bikin kamu nyakitin diri sendiri atau orang lain kan. Betul. Sikap deh. Sikap sikap temperamental itu bagian dari akhlak tercela. Nabi pernah mengingatkan jangan marah. Artinya itu tidak dianjurkan untuk mengendalikan emosi Aisyah. Oke, aku jadi mau belajar lebih banyak. Gimana kalau kita analisis soal-soal tadi dulu tadi, terus kita bikin rencana biar kamu lebih siap buat tugas itu. Oke, boleh, ayo. Kami senang bantu kok. Kami senang bantu kok. Yang penting kamu mau berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Semua orang itu bisa marah. Satu orang itu yang bisa mengendalikan emosi. Nah, Oke. itu baru akhlak yang mazmumah. Yuk, mulai sekarang kita latihan kontrol diri bareng-bareng. Ayo. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Secara keseluruhan penampilannya sudah bagus, mungkin kedepannya bisa dibaguskan. Nah, dapat apa kita hari ini? Kelompok dapat apa? Kita mempelajari apa hari ini? Akhlak adalah Untuk kelompok 1 tadi, apa itu temperamental? Marah. Lawan kata sifat bodoh apa? Ridho. Nah, terus macam-macamnya Ada ifrat, tafrid, dan i'tidal. pemicu atau penyebabnya. Ada faktor fisik dan faktor psikis. psikis. Untuk kelompok 2 apa itu kontrol diri? Kelompok 2 Supaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu. lawan dari mujahadah nafs apa? Ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Lalu apa itu berani dalam Islam? Kelompok 3 Berani dalam Islam yaitu syaja'ah. Berani atau bakar. lawan kata dari sajaah Jubun. artinya Nakut. baik. Selanjutnya ini ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Tugasnya yakni menganalisis akhlak madmumah dalam kehidupan remaja dan praktikan satu akhlak mahmudah selama 3 hari. Kemudian catat pengalamanmu dalam LKPD yang dibagikan. Nanti ini akan saya bagikan. Ini tugas individu ya, Pak? Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.